Nah, sebenarnya kenapa aku suka pertanyaannya? Karena kan pertanyaan itu sering datang kan. Iya. Nah, aku suka balik bertanyanya tuh gini. Kenapa yang suka ke expose itu musisi, gitu ya, dengan narkoba? Iya. Sementara ya koreksi kalau saya salah gitu kan. Sebenarnya tidak hanya musisi saja. Betul. Nah, ya kan? Banyak profesi-profesi lain ya gitu. Aku nggak usah bilang profesinya apa, yang sebenarnya dia juga dekat sama narkoba. Iya. Welcome to podcast Dikamer. Gimana bang? Kok gondrong? Sehat bang? Sehat luar biasa sehat. nih, kita Seperti bisa yang di Kamel podcast. Oke. Podcast. Makasih bang sudah mau mampir Siap. di podcast yang nggak seberapa ini bang. Sehat bang? Sehat. Sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan, luar biasa. Abang orang kedua yang berani merokok di podcast saya bang. Satu lagi siapa? Sopandi. Oh, Sopandi. Kita kan jaga image. Kalau sama abang gak usah jaga image. Karena kalau kaya kita datang kok. Betul. Bang, apa kegiatan sekarang bang? Kayaknya sama nih. Apa? Udah 2 tahun ini latihan meninggal kan. 2 tahun ini ya karena pandemi kan. Karena pandemi ya, terus banyak kegiatan yang stop. Akhirnya ya coba lari-lari ke YouTube juga. Iya, akhirnya kegiatan YouTube juga. Berarti abang musisi ya? Musisi, alhamdulillah. Ya, aku mau kemarin kan kayaknya dengar kabar kayaknya abang ngajar di sekolah musiknya Ahmad Dhani. Ya, dulu pernah. Berapa itu? Tahun 2010. 2010. Tahun 2010 di daerah, kalau di Batam tuh di daerah Digimall kan. Ya. Jadi Ahmad Dhani School of Rock dia buka tahun 2010. Nah, pertama kali juga join ke Ahmad Dhani juga di tahun 2010 itu sampai terakhir 2016 kalau nggak salah. 2016. Itu Ahmad Dhani yang datang minta ke abang atau abang karena ditengok mana ini musisi Batam yang sangat spektakuler itu macam mana? Iya, belum kenal Ahmad Dhani juga. Oh, belum kenal Ahmad Dhani juga ya? Cuman tahu lah kan Ahmad Dhani Dewa 19. Terus ya kita dengar dari komunitas musisi sebenarnya di Batam. Nah, jadi ada info Ahmad Dhani School of Rock bakal buka di Pulau Batam gitu kan. Akhirnya dibukalah audisi instruktur untuk instruktur lokal. Tapi waktu itu seingat aku memang waktu audisi instruktur ada juga beberapa yang dari Jawa ada. Oh, ada dari Surabaya, dari Solo ada. Jadi kalau nggak salah itu ada berapa instruktur ya? Ada pokoknya kalau nggak salah tuh sampai ada 30-an instruktur yang diterima 7 orang kalau nggak salah. Nah, salah satunya karena saya kuat menyogok. Oh, bukan. salah satunya ya terpilihlah. Saya untuk di squad Atsor ya kan, nama lengkap disingkat Atsor, Ahmad Dhani School of Rock. Itu megang vokal atau musik yang lain? Vokal aja. Vokal. Aku ngajar jadi instruktur tuh 2,5 tahun gitu ya kalau nggak salah. Sisanya sempat akhirnya jadi staff gitu kan ya. Jadi salah satu karyawan lah. Iya. Jadi gini bang, udah lama bang jadi musisi bang? Sejak kapan? Nggak tahu ya, ini kalau kata orang tua saya. Kalau kata ibuku, kalau kata mama, kayaknya dia sudah mulai curiga waktu aku bayi gitu. Iya betul. Betul nggak Pak? Kenapa gitu? Iya, aku pernah kan mama cerita. Jadi kau dulu kalau nangis gitu kan, rewel gitu ya, biasanya anak bayi kan rewel.
dikasih mainan bola, dikasih mainan mobil-mobilan nggak diam. Tapi kalau pas mama nyanyi aku diam. Jadi kayak di situ dia udah curiga. Ini suatu saat akan merepotkan ini karena dia akan jadi musisi. Aduh. Bentar. Jadi ya tadi kan mungkin orang tua bilang semenjak lahir baby lah dibilang ya, karena dari dikasih mainan oke lah. Maksudku yang nampak nampak bibit-bibitnya dari mana? SMP? Itu aku memang mulai panggung lah gitu ya, mulai naik ke panggung itu 94 kalau nggak salah. Tahun 94 tuh bikin band kan. Bikin band tuh kalau nggak salah kelas 1 SMP. Nah itu sebenarnya karena abang juga kan. Karena dulu abang beliau. Wah, Abang Rio. Musisi dulu ya. Kayak masuk angin kayaknya. Dentek dunia juga aja. Kan dulu kan sekolah di Jakarta kan, abang kan. Jadi kalau di Batam dulu kan, kalau kita dapat apa ya, maksudnya denger lagu tuh kan, apalagi kita masih SD kan, yang sisa kan kakak-kakak dari rumah yang datang dari kampung tinggal di rumah kan. Jadi lagu-lagunya tuh kalau nggak lagu-lagu rock Malaysia. Iya. Jadi banyak lah lagu-lagu, ya kan, tahu kan lagu-lagu rock yang itu aja hari-hari kita dengar. Terus mama paling orang tua lagunya, ya kan. Nah barulah tiba datang abang dari Jakarta. Itulah mulai bawa lagu-lagu barat kan. Maksudnya kenal lah kita Bon Jovi, Guns N' Roses kayak gitu. Ya kita yang selama ini dicekokin kayak gitu tadi, tiba-tiba ada lagu gitu kan antusias kan. Apa ini? Keren kayaknya gitu. Jadi penasarannya, triggernya di situ. Akhirnya bikin band. Nah, SMP itu ya? SMP bikin band lah, mulai di situ start. Kalau bilang karir kan, karena emang di situ tuh kita juga udah ini harus serius nih ngeband gitu kan. Ikut festival sampai tamat SMA, akhirnya kepikiran untuk cobalah hijrah ke Jakarta gitu kan. Sempat ke Jakarta juga. Karena dulu kan eranya nggak kayak sekarang gitu loh, maksudnya sosial media, YouTube kayak gitu-gitu kan, media kan banyak kan untuk kita bisa ngorbitin kita nyetor wajah ke ibu kota. Kalau dulu kan nggak, memang harus nyebrang kan. Mau pakai kapal, mau pakai pesawat, jalan kaki atau berenang. Pilihannya hanya itu, nggak ada bisa bikin story. Nggak kayak sekarang ya. Jangan kan handphone, ya kan, telepon di rumah jadi kunci, ya kan. Siapa mau kita telepon? Gitu dia. Iya. Tapi kan kalau enaknya era kayak gitu, akhirnya ya nggak maksud mengecilkan yang era sekarang, tapi perbedaannya kan akhirnya kayak kita lah mau ngulik lagu pakai kaset. Terus kadang-kadang karena kita suka di rewind, akhirnya pitanya rusak, akhirnya kita akalin. Terus kita beli kaset kosong untuk merekam lagu. Dulu kan harus beli kaset kosongnya gitu kan. Dulu akhirnya kan kita banyak akal dulu. Maksudnya ini bisa, akhirnya bedanya kayaknya sekarang kalau aku lihat sih bedanya dengan yang sekarang tuh, kalau dulu kayak agak lebih skillful jadinya. Maksudnya untuk kreativitas, karena belum banyak media yang bisa nge-backup gitu kayak sekarang gitu loh kan. Nah, cuman akhirnya karena kita masih hidup di era sekarang, bedanya hanya apa yang skill yang kita punya itu agak lebih mudah gitu loh. Agak lebih mudah mengeksplor gitu kan. Kita membuat karya juga bisa lebih mudah lah. Itu aja sih. Berarti dari SMP lah buat band ya? Dari SMP. Ya bang, aku mau nanya ini. Ini mungkin rahasia umum lah. Setiap anak band, ya kan, setiap anak band dia identik dengan narkoba bang. Ya. Aku nggak lepas. Kayak tertuduh nih kayaknya. Aduh. Identik dengan narkoba. Ya. Betul itu bang.
Nah, sebenarnya kenapa aku suka pertanyaannya? Karena kan pertanyaan itu sering datang kan. Iya. Nah, aku suka balik bertanyanya tuh gini. Kenapa yang suka ke expose itu musisi, gitu ya, dengan narkoba? Iya. Sementara ya koreksi kalau saya salah gitu kan. Sebenarnya tidak hanya musisi saja. Betul. Nah, ya kan, banyak profesi-profesi lain ya gitu. Aku nggak usah bilang profesinya apa, yang sebenarnya dia juga dekat sama narkoba. Iya. Kan gitu kan, tidak terekspos kan gitu. Makanya aku suka bertanya balik gitu loh, kenapa harus musisi ya gitu kan, yang selalu terekspos untuk dekat narkoba. Karena kalau dibilang musisi itu pasti identik dengan narkoba, tidak juga. Maksudnya Salah lah itu ya. jadi tidak juga, itu kan berarti kadang ada juga, karena ada juga berita-berita artis yang ketangkap musisi Iya. dia narkoba gitu, tapi jangan musiknya gitu loh. Iya. Jadi narkoba itu nggak ada urusan sama musik, sama musisi itu sebenarnya nggak ada urusan. Kebetulan aja dia mungkin make. Oh iya. Gitu kan. Tapi aku potong bang, nggak salah juga masyarakat awam ya kita bilang yang nggak pernah hidup di dunia musik, nggak salah juga awam, karena gini, kita lihat musisi itu ya sedikit yang tidak urak-urakan. Iya. Kan begitu kan. Betul. Bahkan urak-urakan itu istilahnya hidup bebas, karena tidak sedikit yang musisi yang berani terjun ke musisi ini selalu ditentang orang tua. Ya menganggap bahwa ini nggak ada masa depannya nih. Betul. Nah, kan karena melihat hal itulah banyak orang berpendapat bahwasanya musisi dekat dengan narkoba. Ya itu bebas aja ya orang berpendapat ya. Apa? Yang jelas kalau dari aku tuh gini. Berarti kan bisa tertuduh juga nih, kan musisi banyak ya. Ada musisi jalanan, ya kan? Ada musisi kafe. Ada juga musisi rohani, ada gitu ya, apa ada penyanyi-penyanyi, kan mereka musisi juga. Nah, apakah mereka narkoba? Ya itu tergantung mereka ya kan gitu ya. Ini kan karena tadi captionnya kan musisi ataupun musik itu identik sama narkoba, tidak juga. Tidak juga, ya. Gitu, itu nggak ada urusan sama ya musik narkoba, nggak itu. Tapi kalau orangnya dengan narkoba ya gitu kan, itu urusan mereka gitu kan. Betul itu. Karena kebetulan aja ini musisi gitu kan. Sama kayak sorry nih, politikus kadang teman di-relate sama koruptor gitu gitu kan. Padahal bukan menjadi politisi akhirnya menjadi koruptor, tidak juga. Ada juga koruptor seperti calo-calo. Iya betul. Iya. Kan gitu kan. Saya juga dari kecil jadi koruptor saya. Disuruh beli rokok, kan ambil balik. Iya, gitu kan. Iya. Itu kan terhitung koruptor juga. Betul. Masuk akal. Jadi aku sih sebenarnya meluruskan bahwa musik tak ada urusan sama narkoba. Gitu juga politik sebenarnya nggak ada urusan sama koruptor. Cuman mungkin kenapa orang akhirnya menjudge bahwa musik itu dengan narkoba gitu ya. Mungkin karena para bandar-bandar itu suka nongkrong mungkin di kafe ya. Mungkin saja. Iya. Ngarang bebas nih. Iya. Betul. Karena kita nggak ada meeting tadi, jadi ngarang bebas. Ini podcastnya Texas ini bos. Oke bang. Tadi garis besarnya tadi narkoba tidak ada cerita, tidak ada urusan dengan musik ya kan. Yang tertangkap narkoba orang-orang kantoran, tertangkap narkoba pelawak. Ada kan? Ada gitu banyak kan? pelawak. Artis-artis kita juga tidak sedikit, bukan musisi kan? Yang gendut itu entah siapa lah namanya, tertangkap juga kan begitu. Mungkin karena persentasenya lebih banyak musisi. Jadi betul. musisi ya nanti saya bilangin lah ke mereka. Iya. Sudah mulai harus dijauhi lah itu. Tadi bang, aku mau tanya bang, kenapa musisi ini menjadi istilahnya menjadi momok yang menakutkan buat ya ada seperti contohnya lah, cita-citamu jadi apa? Jadi musisi, agak ditentang keluarga. Menurut abang kenapa? Apa faktornya itu? Contoh, tanya dulu apa? Mungkin karena iri dia. Enggak. Ya betul. Sorry, intermezzo. Bertanya abang ada nggak dukungan dari keluarga sampai sekarang start jadi musisi? Ya syukurnya didukung.
Syukurnya dari awal ngeband lah malah. Didukung. Dari awal ngeband sebenarnya udah sempat ya bukan udah sempat, memang didukung, cuman kan ya biasalah kan, nggak harus karena ngeband. Misalnya karena dia suka main game di luar gitu ya, dulu kan era dindong kan. Nah kan gara-gara dindong lah kau jadi tak belajar. Gitu kan. Bukan berarti main dindongnya dilarang. Cuman kau boleh main dindong tapi belajar. Nah, jadi dulu paling cuman kayak gitu aja itunya pertikaiannya. Pertikaiannya. Musik kau nggak belajar. Jadi nggak belajar. Jangan lagi kau ngeband. Gitu kan. Nah, jadi bukan berarti tak didukung itu. Syukurnya didukung sampai sekarang. Adalah rambu-rambu lalu lintasnya ya. Ya paling kalau dari orang tua kan gitu. Mungkin kalau mungkin ada kasus yang mungkin dia dilarang orang tuanya main band, ya mungkin karena gitu juga. Dia tahu karena musik dengan narkoba dekat, terus pergaulannya agak lebih bebas karena kan musisi kan ya identiknya pasti kan ya kalau nggak ke kafe gitu kan ya, ke tongkrongan ya bisa lah, anak band suka nongkrongnya Pulang larut malam. oh ya gitu kan. Apa sedih juga saya menceritakannya. Tapi ya gitulah pokoknya, mungkin karena lingkungan, karena lebih banyak karena lingkungan kali ya, karena lingkungan musisi lebih nongkrong sih sebenarnya kan. Nongkrong nih kan kadang identiknya apa ya, kayak males-malesan gitu kan. Cuman ketawa-ketawa gitu kan, padahal nongkrong ini termasuk job desk-nya para musisi. Kenapa? Karena dari nongkrong dia dapat inspirasi kita mau bikin apa, mau iya gitu kan. Pengacara juga begitu. Banyak nongkrong di kedai kopi dapat job. Dapat job kan? Iya betul. Gitu. Ya. Jadi ada dukungan lah ya. Kalau aku ada dukungan ada, cuman diingatkan rulesnya tadi. Tapi jangan melenceng ke sini ya, gitu kan? Jangan narkoba, jangan kalau dulu waktu masih sekolah jangan terhalang sekolah, gitu kan? Kalau sekarang paling karena sudah berkeluarga, anak istri jangan dilupakan, gitu kan? Paling gitu kan? Lebih banyak istri lah yang mengingatkan kalau sekarang. Cukup saya aja katanya gitu kan. Walaupun godaan itu banyak ya. Godaan itu selalu banyak ya. Sama di pengacara juga bos banget. Konsultasi sampai nangis apalagi cerai kan. Cantik pula barang itu kan. Nangis ya kan. Kasih dikira perhatian kan. Jadi kalau kenapa? Andika sendiri Kenapa? Suka juga gitu. Apa ada cobaan-cobaan ujian-ujian rame itu bos. Rame bang. Kalau nggak kuat iman kita rusak kita bang. Karena apalagi khusus di Batam ini kan perceraian itu tinggi bang. Ya. Umur 21, 23 yang masih mekar-mekarnya, ya kan? Curhat sama kita. Jual bunga enggak. Jadi, kembali lagi topik bang. Berarti adalah dukungan ya. Dukungan ada. Dukungan sampai sekarang juga. Puji Tuhan istri tetap backup gitu, tetap dukung. Gini bang. Yes. Ya kan kita keluarga juga. Ya. Saya tahu bapak tua itu orang pengusaha. Oke. Ya kan, dan politikus. Ya kan, pernah menjabat sebagai anggota dewan. Betul. Ya kan, sebelum almarhum. Ya. Pernah nggak terpikirkan orang tua atau penyampaian orang tua kepada abang, ya ikutilah jejak bapak jadi pengusaha, jangan jadi musisi. Pernah nggak? Kalau spesifik dia bilang harus jadi seperti dia, nggak ada. Maksudnya jadi profesinya ya, maksudnya kalian jadi politikus lah, atau kalian jadi bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi posisi yang bagus lah. Nah, dia nggak spesifik kayak gitu loh. Jadi dia lebih soal mau apa yang kalian raih, tapi jalannya dia lebih apa ya, menasehati cara dia mencapai apa yang dia dapat, gitu loh. Jadi
kami mau mencapai apa yang kami dapat, tapi caranya kalau bisa seperti dia, gitu kan. Jadi kayak banyak lah petuah-petuah yang dari almarhum. Pokoknya ya hampir standar sih semuanya gitu loh. Semua orang tua kan, saya pasti jalannya yang benar, tetap ingat Tuhan kan gitu. Tapi kalau spesifik harus jadi politikus nggak ada, harus jadi dewan nggak. Sikap baik seperti saya, contoh-contohnya begitu ya. Gitu aja. Jadi yang penting yang kalian raih itu ya selama itu memang masih di jalurnya gitu kan. Ya, karena aku kenal beliau sangat baik. Sangat baik. Dan beliau itu orangnya peduli lah. Ada satu namanya Binsar ya. Binsar Sitorus, mungkin abang kenal ya kan. Sudah melakukan kejahatan begini-gini, backup. Udah mencuri segala macam, backup. Nah, itu kayaknya kita harus obrolin di luar studio ya. Aku belum. Baiknya minta ampun. Sampai Bapak Uda pun, kita kan karena keluarga, Bapak Uda pun sudah sangat berang sama dia. Dia lari ke rumah minta backup. Janganlah begitu, kita ajari anak ini baik. Gitu orangnya. Oh iya. Jangan. Mau disiksa barang itu. Tahu. Backup. Jadi tempat persembunyiannya di rumah. Iya, tahu. Udah siap mencuri kan, kabur ke sana. Deking. Binsar tahu. Ada sekarang udah pulang kampung dia. Semoga nanti dia nonton YouTube ini berubah dia. Baru nggak ya? Iya baru nggak ya? Iya. Tahu. Setiap dia lakukan kejahatan, ya kan? Si turis pun digasnya, lari dia ke rumah. Jadi bumper bapak tua itu. Bapak tua itu bicara sama Bapak Uda, janganlah itu anak kita, jangan disiksa, jangan digini. Bapak Uda udah bawa rantai, udah memungkinkan. Jadi itu maksud aku, berarti Bapak tua tidak memaksakan lah ya. Enggak, dia malah lebih straight untuk membentuk itu kita lah, attitude, terus membentuk kepribadian. Dia lebih di situnya, yang dia lebih straightnya tuh di situ, mental, ya kan. Terus ya dia nggak mau kita di luar jadi lemah gitu kan. Ya sikit minta gitu kan ya. Jadi kalau apa yang kita mau, misalnya kita yang cita-citakan, nah kayak musik lah contoh gitu ya, hampir kayak tadi lah kita bahas, hampir banyak orang tua kan nggak setuju kan, kalau mereka malah betul-betul, kalau aku dulu ya gitu ya dengan band tuh terasa gitu loh, dia buka jalan, dia bantu kita support gitu kan. Nah tapi dia lebih support ke yang ini loh, lebih support persiapan mental kita gitu loh, kepribadian kita ya. Iya gitu loh. Dia supportnya tuh, jadi dia nggak larang sama sekali kita mau jadi musisi, kita mau ini kan, dia malah dukung. Tapi di backupnya itu sih, kalau aku lebih kerasa mental attitude, lebih ngerasa itu. Lebih biasa mandiri. Ya, jangan cengeng. Betul. Karena kan kadang-kadang kalau dipikir-pikir kan untuk masuk ke TV ini kan kadang perlu juga sesajen ya kan, seserahan kan gitu kan. Kalau kita pikir-pikir dulu kayaknya mungkin orang tua gampang lah bisa membantu itu gitu ya, tapi tidak, dia tidak ada menyupport soal, dia hanya menyupport ya mental kita untuk mencari jalan menuju ke situ gitu loh. Nah, bisa saja dia membackup kita dengan orang yang dia kenal kan. Banyak juga kan gitu logikanya. Dulu sempat kesel juga sebenarnya, kok nggak dibantu ya gitu kan. Kadang sempat kesel, dan ya maaf nih aku sorry, kadang kita lihat malah saudara lebih di backup dia gitu kan, kok anak sendiri nggak di backup. Tapi ternyata setelah kesini, setelah berkeluarga lah, ternyata dia itu lagi backup kita untuk persiapan pas sekarang, kita jadi nggak kaget gitu loh. Jadi gitu loh. Ternyata dia ngebantunya sebenarnya jauh lebih dari yang dia bantu saudara-saudara sebenarnya. Ya ini lebih inilah buat aku, ini lebih butuh. Aku lebih butuh yang fondasi itu. Yes, nah itu. Jadi soal
apalagi jujur soal inilah, soal pandangan soal rohani. Ya, Bapak lebih banyak juga ini apa? Sintua kan? Iya, lebih banyak sampai apa ya, pesannya satu tuh yang paling ingat tuh dulu katanya kan Opung bikin gereja di kampung. Bapak bikin gereja di Batam. Nah, kita sempat dibilang juga gitu loh. Nah, nanti perpuluhan kalian, kalau kalian sukses, kalau bisa bangunlah rumahnya gitu kan. Aku bilang ya sabarlah, karena yang rumah saya aja belum terbangun kan. Nanti Betul. Ya Tuhan tahu juga. iya, bisa mau fleksibel, Tuhan fleksibel. Dia pemaaf kok. Aku kasih dulu berkat kebangun dulu rumah aku ya. Iya. Berarti betul itu, Bang. Karena begini, kalau orang tua itu hanya mengandalkan harta kekayaan untuk membesarkan anaknya, tiba-tiba orang tua tidak ada kehilangan arah. Ya kan? Ya. Kehilangan arah itulah yang ya lari ke narkoba segala macam. Kehilangan arah lah dia. Karena dari yang diajarkan orang tua itu hanya memberi. Ya. Memberi, tidak pondasi hatinya itu hidup keras itu tak ada. Betul. Jadi itulah tadi yang sebenarnya ini kalau ngomongin soal Bapak, memang aku tuh nggak ada habisnya nih kalau bicara beliau nih. Nah, jadi yang dari almarhum nih Bapak tuh intinya itu memang apa, supaya kayak gitu tadi. Jadi supaya saat dia tidak ada, kita tidak kebingungan. Memang sudah yes. Jadi udah apalagi garis bawah gitu ya. Anggaplah orang bilang misalnya karena Bapak Dewan, anak Dewan kan biasanya punya proyek sana, proyek sini gitu kan. Dari kostum juga beda gitu ya. Misalkan tongkrongannya juga di kafe-kafe mahal gitu kan. Nah, Bapak tuh malah lebih yang gitu. Jadi kita nyaman juga nongkrong di kedai kopi gitu kan. Terus cara menyikapi hidup lah, melihat hidup, cara kita fight, ngadepin ini, bisa survive di jalanan, malah yang lebih terasa tuh itu, lebih kerasa gitu. Jadi ketergantungan dengan orang tua tuh malah sekarang nggak ada masalah. Pas orang tua nggak ada, karena memang dari dulu waktu ada pun kayak nggak ada. Iya betul. Karena jujur Bang ya, ini jujur. Di sini aku bilang aku jujur. Yang aku selama ini kan tahu tuh Bapak tua itu posisinya bagaimana, pengusaha bagaimana. Aku pikir kan, kok nggak ada yang satu pun ngikuti. Ini kesempatan aku nanya, ngikuti Bapak tua itu. Rupanya ini baru aku tahu. Iya, jadi dia lebih kita tuh, dia kan sebenarnya kan kalau secara nggak langsung kan kita lihat sebenarnya kayak sebagai seorang pelayan sebenarnya dia. Mau itu di tempat kerjaannya, mau di gereja. Jadi kita lebih itu. Jadi akhirnya kita lebih dapat ya soal melayani orangnya aja gitu. Jadi di kehidupan kita gitu, kita jadi lebih yang jadi ambil kerja jasa. Iya. Nah, jadi Bapak tuh misalnya kayak dia bilang gini nih. Kayak misalnya kita contoh, Pak ini mau ada bikin studio nih, modalin dong gitu kan. Nah, mintalah sama Tuhan gitu ya. Minta sama Tuhan. Nah, kalau kita sekilas dengar kan jawabannya kayaknya nyeleneh kan. Iya, kayak ngejek kan. Padahal dia bilang, "Loh, kenapa ketawa?" Ya, emang kalian pikir Bapak suruh minta sama Tuhan sembarangan? Ya berdoa maksudnya, karena pesan beliau kan di atas langit masih ada langit, tapi di atas doa udah tak ada lagi. Iya betul. Jadi itu udah senjata paling ampuh katanya. Dengan garis besarnya begini, mintalah sama Tuhan biar supaya aku memberikan. Iya kan? Titip ke dia. Kan gitu kan? Iya, berkatnya ke dia kan. Dia kasih kita juga nggak full kan? Iya. Sama dia ada juga. Perpuluhannya. Jadi itulah kesimpulannya sebenarnya kalau dari orang tua hanya persiapan mental, persiapan cara berpikir juga itu paling terasa tuh cara berpikir. Nah, yang penting selama tidak keluar koridor lah. Nah, kalau nyusahin dikit kan boleh lah, maksudnya. Namanya anak kan. Kan? Tuhan juga nyusahin Tuhan. Iya kan. Juga anak. Cuman jangan sampai kata dia jangan sampai garis keras gitu ya. Kalau garis keras kan udah beda liga dia. Berseberangan udah kan, berseberangan. Iya. Oke Bang.
Berarti tadi orang tua kita mendukung kita bukan secara materi tapi mental terbukti. Orang tua kita nggak ada tapi kita udah siap fight kan begitu kan. Dan anak-anaknya sukses-sukses semua kan. Amin. Suksesnya kategori bukan karena ya kebahagiaan bisa kumpul itu sukses. Yes, betul. Berkeluarga itu bisa kompak kayak gini. Betul. Iya kan udah Betul. kesuksesan itu. Ada orang baca-bacaan itu keluarga. Nah itu yang memang jadi yang akhirnya gitu tadi. Akhirnya mungkin yang Bapak buat akhirnya menghindari itu gitu loh. Dia kan ya kalau pesan dia kan selalu dengarlah orang tua bicara karena kami pernah sumuran kalian belum pernah sumuran kami. Kan jadi oke.